Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa dapat melakukan aktivitas pada saat hari ini. Salawat berlantun dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada kehadiran baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, sebelumnya perkenalkan saya Alan Rahman Rendra dengan NIM 22013078 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang sistem sosial masyarakat dari mata kuliah Pendidikan Masyarakat yang diampu oleh dosen Dr. Fevi Sunarti, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Masyarakat. Baiklah, eh, PPT ini disusun sendiri oleh saya, Alan Rahman Rendra, dengan NIM 22003078. Kemudian untuk materi yang pertama yaitu pengertian sosial masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, yaitu musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar entitas-entitas. Nah, adapun pengertian masyarakat menurut para ahli adalah yang pertama yaitu menurut Seloso Marjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Kemudian yang kedua yaitu Max Weber. Masyarakat sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Kemudian menurut Emil Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Nah, yang keempat, menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Mungkin itu paparan singkat dari pengertian sosial masyarakat itu sendiri. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu karakteristik sosial masyarakat. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang. Nah, barulah ini disebut masyarakat. Jika sendiri itu belum belum bisa disebut masyarakat. Sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang. Barulah bisa disebut sebagai masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Nah, sebagai makhluk sosial, sebagai masyarakat, bergaul dalam waktu cukup lama itu merupakan salah satu karakteristik sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Kemudian yang keempat yaitu merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya. Nah, ini merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan. Contohnya sendiri itu di masyarakat Minang itu dikenal dengan kebudayaan atau adat. eh,
Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah yang menimbulkan kebudayaan di satu masyarakat Minang itu sendiri. Nah, inilah merupakan karakteristik sosial dari masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi ketiga yaitu tentang unsur-unsur masyarakat. Nah, yang pertama yaitu manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial, tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Ya, kemudian yang kedua yaitu bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti kursi, meja, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dalam arti yang lebih khusus, masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Kemudian yang keempat yaitu mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Mungkin ini adalah eh, bagaimana unsur-unsur dalam masyarakat yang tentunya kita sendiri sebagai masyarakat telah merasakan unsur-unsur ini sendiri gitu. Kemudian untuk materi selanjutnya, materi selanjutnya yaitu materi wilayah dan potensi pendidikan masyarakat. Nah, untuk wilayah masyarakat itu sendiri terbagi dari dua. Yang pertama itu wilayah pedesaan dan kedua itu wilayah perkotaan. Untuk wilayah pedesaan sendiri itu potensi pendidikan masyarakatnya yang pertama itu keterampilan agrikultur dan perikanan. Di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau nelayan, pendidikan masyarakat dapat difokus kepada peningkatan keterampilan agrikultur modern, teknik budidaya, serta pemeliharaan hasil laut. Nah, tentunya pedesaan itu identik dengan eh, masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai petani atau nelayan. Tentunya ini bisa dijadikan potensi pendidikan masyarakat di wilayah pedesaan. Kemudian yang kedua yaitu kearifan lokal. Yang mana potensi untuk mengajarkan dan melestarikan kearifan lokal seperti pengobatan tradisional, kerajinan tangan, dan budaya agraris. Ini merupakan potensi yang bisa dimiliki oleh masyarakat-masyarakat di wilayah pedesaan. Contohnya kearifan lokal. Kearifan lokal di budaya Kalimantan Selatan itu seperti atau di Sumatera Barat juga seperti menganyam purun yang merupakan itu adalah kearifan lokal, kerajinan tangan yang menjadi budaya-budaya kearifan lokal di provinsi tersebut, di wilayah-wilayah pedesaan tersebut. Tentunya ini adalah suatu potensi yang sangat-sangat tinggi dalam masyarakat wilayah pedesaan. Kemudian yang kedua yaitu wilayah perkotaan. Nah, untuk wilayah perkotaan sendiri itu potensinya yang pertama itu pemberdayaan ekonomi. Di perkotaan, fokus pendidikan masyarakat dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi melalui keterampilan teknik, teknologi informasi, dan perdagangan. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan keterampilan kerja. Melalui pendidikan vokasi, masyarakat dapat dilatih untuk siap bersaing di pasar kerja yang menuntut keahlian tertentu, seperti teknologi, manajemen, dan layanan publik. Kemudian yang ketiga, pengembangan kewirausahaan. Pelatihan mengenai startup dan bisnis berbasis teknologi dapat membantu masyarakat perkotaan lebih mandiri dan inovatif. Ini adalah potensi-potensi pendidikan masyarakat di wilayah perkotaan tentunya. Nah, baiklah, mungkin itu saja paparan materi dari saya tentang sistem sosial masyarakat di Indonesia. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas kurangnya pengetahuan yang saya kurang tahu. Mungkin saya mohon maaf atas hal tersebut.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.